Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali rekan-rekan dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Timar. Semoga rekan-rekan seluruhnya yang menyaksikan konten ini senantiasa sehat, dirahmati oleh Allah, dan apa usahanya bisa lancar semua. Artinya kita bekerja juga bisa baik, kemudian selamat. Kalau kita punya usaha juga bisa jalan, kan begitu. Alhamdulillah, yang penting disyukuri saja. Situasinya seperti ini, orang wayai sambat gitu ya. Saya kalau ketemu orang sekarang banyak yang sambat. Jadi Allah itu bersama prasangka hambanya, rekan-rekan. Kita optimis saja lah, bismillah gitu aja. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke rekan-rekan seluruhnya, bahwasanya Dadi Timar semakin dikenal itu juga atas jasa penjenengan dengan melakukan subscribe dan menyebarkan ke yang lain. Tidak ada ilmu atau konten yang bermanfaat ketika hanya dibuat sendiri. Jadi dengan menyebar berarti kita bisa berbagi kebaikan bersama. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kali ini kita akan ngomong tentang penyertaan modal BUMDes. Sebelumnya saya ingin menjelaskan, di konten saya sebelumnya ada pertanyaan juga. Saya sudah buat konten, jadi terkait dengan pembentukan BUMDes, silahkan saja ketik di YouTube Dadi Timar begitu, kemudian cari di situ ada konten BUMDes. Rekan-rekan yang saya hormati, memang negara kita ini selalu berubah ya. Aturan tentang BUMDes pun berubah, rekan-rekan. Kita sudah punya perda sebetulnya, tetapi perlu ada penyesuaian. Jadi perlu perlu saya sampaikan ke penjenengan, saya kebiasa pidato jadinya. Mohon maaf. Perlu saya sampaikan ke penjenengan bahwasannya dulu sudah ada Permendagri nomor 39 tahun 2010. Itu jauh sebelum Undang-Undang Desa lahir. Permendagri 39 tahun 2010 ini mengatur BUMDes, sehingga sedikit berbeda dengan ketentuan yang sekarang, karena sekarang setelah lahirnya Undang-Undang Desa, kemudian lahir dua kementerian, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya muncullah Permendes nomor 4 tahun 2015. Permendes nomor 4 tahun 2015, silahkan di-download di sana. Itu yang mengatur tentang BUMDes. Nah, di Permendes 4 ini mencabut Permendagri 39 2010. Permendes nyabut Permendagri, kan gitu. Setelah kami konsultasikan ke teman-teman yang menangani tentang prolegda, kemudian juga saya konsultasi ke teman-teman kementerian, saya bertelepon karena ada teman banyak di sana. Di sana menyampaikan bahwa substansinya yang penting sama yang ditangani. Nah, karena ini sama-sama nangani BUMDes, makanya yang dipakai adalah Permendes nomor 4 tahun 2015. Itu rekan-rekan, jadi tidak ada perbedaan lagi. Ini yang dipakai apa toh, Permendagri atau Permendes? Pakai Permendes karena ini dalam tataran operasional. Sekali lagi, di situ saya sudah mendapat jawaban, makanya agak lama saya membuat konten ini, terjeda gitu, karena memang saya butuh kepastian itu, dan ternyata memang bisa kementerian itu mencabut produk kementerian A dicabut kementerian B karena memang substansinya sudah bergeser, dan kementerian B sekaranglah yang mengurusi. Dalam hal ini yang saya maksud B ini adalah Kementerian Desa. Kemudian rekan-rekan, dengan adanya BUMDes ini seperti halnya desa itu dulunya punya satu kantong ya, namanya APBDes, kemudian ada kantong satu lagi yang namanya BUMDes. Jadi kemarin ada simpang siur penyertaan modal itu apa boleh Pak, uang? Kan? Kemarin ada teman-teman yang tergabung dalam pengurus-pengurus BUMDes nanyakan ke saya. Saya sampaikan di sini, dan ini karena Pak Kepala Desa juga banyak yang baru, Bapak Ibu Kepala Desa banyak yang baru. Jadi penyertaan modal ini boleh berupa uang. Apalagi skala prioritas penggunaan dana desa nanti di tahun 2021 salah satunya menyebut tentang BUMDes. Jadi begini rekan-rekan, supaya tidak membingungkan nih. BUMDes itu ibaratnya kalau pengen tahu gitu kayak BUMD ya. Di kabupaten punya BUMD, di pusat punya BUMN. Tetapi BUMDes ini bergeraknya tidak hanya profit oriented, artinya dia tidak hanya laba saja, tidak hanya apa istilahnya golek bati gitulah,
tetapi dia bukan hanya organisasi yang bergerak di bidang profit oriented, tetapi juga ada fungsi pemerintahan yang dijalankan di sana, yaitu bagaimana mengangkat kesejahteraan masyarakat. Makanya BUMDes dengan desa itu bukan terpisah dalam artian manajemennya yang terpisah, asetnya yang dipisahkan, tetapi secara rohnya itu sebetulnya satu. Rohnya satu. Makanya di situ ada rambu-rambunya bagaimana membuat BUMDes dan lain sebagainya. Jangan merasa kalau sudah menjadi BUMDes itu pisah dari desa, kemudian tidak lepas sendiri-sendiri gitu loh. BUMDesnya jalan sendiri kemana, Pemdesnya jalan sendiri kemana, itu tidak boleh. Harus jadi satu, karena BUMDes ini nanti evaluasinya di penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi ini yang harus dipahami. Jangan memisahkan diri atau berdiri sendiri-sendiri atau sama-sama cuek. Sama-sama cuek ini begini. Pak, ini BUMDes yang bentuk zaman era sebelum saya kok. Saya mau bentuk lagi. Jangan. Ini kan jadi satu. Ini jadi satu. Ini yang harus dipahami rekan-rekan. Kemudian saya akan berbicara tentang bedanya penyertaan modal ya, pinjaman dan bantuan. Kalau penyertaan modal itu begini loh rekan-rekan, gampangan ukoro begitu adalah penyertaan modal ini baik berupa uang atau apa ya, ini adalah investasi jangka panjangnya pemerintah desa diberikan ke BUMDes. Investasi jangka panjang ya, investasi jangka panjang, menyertakan sejumlah uang atau aset atau apa untuk menambah modal usahanya BUMDes. Ini kalau penyertaan. Kemudian kalau bantuan atau pinjaman ya, bantuan atau pinjaman ini berbeda. Kalau pinjaman itu memberikan sesuatu kemudian ada jangka waktunya gitu. Pinjaman itu kan ada jangka waktunya, kapan dikembalikan, kemudian apa yang akan diterima oleh desa dari pinjaman ini. Kan yang meminjamkan kan pasti ada feedbacknya, contohnya seperti itu. Nah kalau bantuan itu adalah penyertaan yang berupa barang, biasanya berupa hibah perlengkapan, kemudian pelatihan, fasilitas lainnya kepada BUMDes. Ini bentuknya namanya bantuan. Jadi bantuan itu salah satunya adalah dengan dilakukan dengan cara pelatihan-pelatihan. Ini bantuan. Kan pelatihan itu tidak mengembalikan kan begitu. Jadi ada penyertaan modal, ada pinjaman, ada bantuan. Ini yang boleh dikelola BUMDes. Sebelum memberi ke sana, pastikan dulu BUMDesnya punya usaha. Jangan BUMDes dibentuk hanya nama saja, kemudian setiap tahun di dalam APBDes dianggarkan bantuan kepada BUMDes misalkan 100 juta. Tapi BUMDesnya itu baru dibentuk, tidak punya usaha. Nah, ini kan muspro. Ini muspro. Jadi atau ada lagi yang berpikir membangun tapi diberikan kepada BUMDes, BUMDesnya suruh bangun, tidak boleh. Ya, jadi frame kita harus satu, bagaimana kita bergerak ke depan supaya penyertaan modal ini bisa dipahami bersama. Penyertaan modal ini kan investasi jangka panjang oleh pemerintah desa. Nah, setelah modal ini diserahkan ke BUMDes, karena ini dua entitas ya, dua lembaga begitu, lembaga pemerintah desa dan lembaga BUMDes. Ini kan dua lembaga. Ketika penyertaan sudah diberikan, ini menjadi kekayaan desa, tetap menjadi kekayaan desa, tetapi terpisah dari pengelolaannya desa. Karena yang ngelola menjadi tanggung jawabnya BUMDes. Maaf, saya lanjutkan. Minum dulu. Saya teringat pesan senior saya. Ketika ketemu, ini sebelum melanjutkan ke BUMDes, ketika ketemu kemarin, Dek, ini ngomong terus sih ranglak. Makanya daripada saya dikomplain senior saya karena ngendikannya senior itu perintah bagi saya. Saya minum dulu tadi. Saya lanjutkan, teman-teman. Penyertaan modal BUMDes itu, tadi sudah mengarah ke penyertaan modal, Nah, penyertaan modalnya BUMDes ini masuknya di kolom atau di kode rekening pembiayaan, bukan belanja ya, pembiayaan. Kenapa Pak kok bukan masuk belanja? Karena ini adalah investasi jangka panjang. Jadi kalau nanti di APBDes-nya itu, saya yakin teman-teman sudah paham. Di sana kan juga ada teman-teman pendamping.
nanti nyuwun tulung diarahkan ini masuk kolom masuk kode rekening pembiayaannya, bukan belanja, pembiayaan. Nah, supaya bisa masuk dalam APBDes bagaimana? Saya review kembali sebentar. Kemarin saya sudah sampaikan tentang RPJMDes. Cek dulu RPJMDes-nya itu sudah ada atau belum, satu. Yang agar bisa masuk ke dalam APBDes ya, penyertaan modal yang berupa duit tadi. Yang kedua adalah setelah RPJMDes sudah, RKPDes-nya sudah masuk atau belum? Ya, sudah masuk atau belum? Kemudian yang ketiga adalah pastikan Bundesnya ini sudah benar-benar operasional. Sekali lagi saya ingin memastikan ke teman-teman bahwa Bundes itu harus benar-benar operasional. Bagaimana operasionalnya Bundes? Yang pertama adalah ada perdes pembentukan Bundes. Perdesnya harus ada dulu, satu. Jangan hanya bentuk tapi perdesnya tidak ada. Pak, sudah musyawarah, sudah ada musyawarah dusun, sudah musyawarah ke desa, sepakat bentuk Bundes, sepakat tok. Neng ora ditindaklanjuti karo perdes itu sama aja bohong. Jadi perdesnya dibuat dulu, jangan lupa perdes tentang pembentukan Bundes dibuat dulu. Kemudian setelah perdesnya ada, dibentuk apa namanya kepengurusannya itu dengan SK. Saya nanti akan saya kupas. Tadi sudah saya buatkan konten ya di beberapa waktu yang lalu produk hukum yang ada di desa. Silakan nanti penjenengan review Dadi Dimar, kemudian cari produk hukum desa. Salah satunya ya ada perdes, kemudian tindak lanjut dari perdes ini adalah SK kepengurusan Bundes. Nanti silakan penjenengan review, ketik Dadi Dimar, kemudian produk hukum desa. Insya Allah nanti di situ sudah kontennya sudah saya buat. Terima kasih kalau sudah subscribe juga, terima kasih. Ya kan kalau saya ngomong konten itu mesti arahnya subscribe. Matur nuwun, matur nuwun. Nah, ini sambil supaya tidak sepaneng gitu. Karena ini ngomong teori dulu gitu. Ngomong teori dulu nanti baru praktek. Tapi lebih cilaka lagi kalau teorinya nggak tahu tiba-tiba praktek, wah bahaya itu nanti. Saya kembali ke teori dulu karena biasanya teori itu membosankan. Jadi mudah-mudahan penjenengan tidak bosan dengan wajah saya. Saya lanjutkan teman-teman. Jadi setelah ada perdes tentang Bundes itu ada pelantikan dengan ada SK kan ditindaklanjuti dengan pelantikan pengurus Bundes. Harus dilantik loh Pak Lurah, Pak Lurah, Bu Lurah, pengurus Bundes itu harus dilantik. Kalau yang kemarin belum dilantik, saran saya dilantik sekarang, tidak apa-apa. Nanti ada masa berlakunya, gitu ya. Ada masa berlakunya karena ini masih masa transisi. Masa transisi kepengurusan itu kadang ada yang mati suri, mau dihidupkan begitu, okay? Makanya lebih baik direview kembali lah, direview kembali dari awal. Syukur kalau sudah ada yang jalan karena saya masih nemui berdasarkan evaluasi dari teman-teman saya banyak Bundes yang dibentuk baru nama, padahal nanti kita bergeraknya ke sana. Jadi sudah ada Musdes tadi, okay? Musren RPJMDes, kemudian NKP, APBDes sudah dilantik baru diberikan penyertaan modal. Sekali lagi usahanya harus jelas. Artinya jelas itu dia bergerak di bidang apa. Untuk bisa berusaha ini rekan-rekan saya memberikan solusi mungkin menjadi bahan pemikiran buat kita bersama. Kenali dulu potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa. Masyarakat desa penjenengan itu potensinya apa? Acap kali kalau saya tanya di sini potensinya apa, Mbah gitu, atau Pak, banyak yang nggak bisa jawab potensi desanya apa, itu satu itu. Yang kedua, kenali kebutuhan masyarakat. Jadi potensi desa ini harus dikenali dulu. Potensinya Bundes itu mau bergerak di bidang apa harus dikenali dulu. Jangan ikut-ikutan, latah gitu, latah. Jadi kenali dulu potensinya, pastikan Bundesnya itu punya unit usaha. Usahanya ini untuk melayani masyarakat desa. Karena ini Bundes ini dibentuk untuk melayani masyarakat seluruh desa. Apa yang dibutuhkan masyarakat di sana? Pak, pengen bergerak di bidang syukur nanti kalau ada usaha misalkan membeli supaya harga tidak dipermainkan gitu. Saya banyak ketemu dengan Mbak Lurah di grup-grup itu. Telor, goner, bukan pajeng Pak gitu ya. Coba nanti suatu saat berpikir bagaimana kalau itu yang membeli itu Bundes sehingga harga itu lebih stabil. Kemarin ke salah satu kecamatan nembe panen kacang
Saya hanya diceritain saja ya, ini bukan apa-apa kok. Pak Eko kok ngerti rego? Enggak. saya diceritain saja panen kacang yo regone rapati apik, kemudian sementara ini lah ya. Kalau kacang kan bisa dikeringkan. Lah yang telo ini yang agak ruwet. Saya kemarin ketemu dengan Pak Lurah, Pak Eko nek ngersake telo. Wah, iki mergo ora payu dadi ditawani. Mboten guyon Pak Lurah. Nggih matur nuwun, nyatane wis teko ngomah telone kan gitu. Matur nuwun, guyon. Biar enggak separuh ngomong teori. Jadi diketahui dulu potensinya desa itu apa, kemudian kebutuhan masyarakatnya itu apa. Kebutuhan itu bukan hanya konsumtif loh ya, tapi bagaimana kita bisa mengeluarkan produk yang dari desa itu dengan harga yang stabil dan terjangkau. Dengan harga yang stabil dan terjangkau. Boleh BUMDes bergerak di situ. Nanti untuk teknisnya, karena ini kasuistis, masing-masing desa tentunya tidak sama. Saya hanya pengen kita frame-nya sama dulu, bahwa penyertaan modal itu bisa. Jangan membentuk BUMDes yang penting tak bentuk mosok bodoh, jangan. Ayo sama-sama, karena ini nanti menjadi harapannya adalah ini menjadi bagian dari pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dan pengurus BUMDes juga tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Di dalam peraturan bupati, di dalam perda kita itu ada, apabila pernah diberhentikan tidak dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri maksud saya, bukan karena berakhir masa jabatannya, bukan, dari kepengurusan BUMDes itu penjenengan tidak boleh, tidak bisa daftar jadi lurah, itu tidak bisa, jadi dari pamong tidak bisa. Ada di dalam ketentuan, silahkan dilihat syarat-syaratnya. Itu artinya apa? Bahwa ini merupakan satu organisasi yang memang resmi, formal ya, tidak hanya bergerak di sektor ekonomi secara mikro saja, tapi makro, nanti arahnya ke makro. Memang ini profit oriented, tetapi di samping profit oriented dia juga akan memikirkan kesejahteraan masyarakat. Itu rekan-rekan sekilas tentang penyertaan modal. Jadi ini menjawab beberapa pertanyaan simpang siur begitu. Sebelum menyertakan modal, sehatkan dulu BUMDesnya. Pastikan punya usaha, ya kan? Kemudian tahu apa yang akan diusahakan. Ya boleh simpan pinjam itu boleh, tapi kalau penjenengan bergeraknya di simpan pinjam saja, penjenengan nanti kalah sama perbankan. Makanya cari usaha yang unik gitu. Orang lain yang belum berusaha itu bisa menjadi unik. Ketika unik itu insya Allah berkembangnya cepat. Ini hanya salah satu cara pandang saya untuk bagaimana BUMDes, dan ini mudah-mudahan membahani kita semua. Sekali lagi seluruhnya saja selamat bekerja. Hidupkan kembali BUMDesnya atau yang belum terbentuk, karena ada sebagian yang belum terbentuk. Setelah saya tanya ternyata memang belum terbentuk. Jadi nyuwun tulung yang BUMDesnya belum ada, ayo kita bentuk BUMDes. Kalau penjenengan kesulitan silahkan komen ya, silahkan komen di Dadi Timar. Nanti insya Allah saya buatkan, saya kupas konten-kontennya. Terima kasih, itu saja rekan-rekan, biar tidak terlalu panjang. Matur nuwun. Nyuwun pangapunten, ini tidak bermaksud menyinggung orang per orang, bukan. Saya berbicara ini untuk kebaikan kita bersama. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk berdoa semoga Allah senantiasa melindungi kita dan segera keluar dari situasi yang sulit seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.